Kalau istri, kalau perempuan ya, suaminya, atau anak saudaranya, kemudian mahramnya. Kemudian juga yang masuk ke pemandian itu orang-orang yang memang ada andilnya, dibutuhkan gitu. Ya kan, sebagian ulama memakruhkan. Jadi orang nggak ada kepentingan apa, cuma lihat gitu ya. Jadi makruhkan. Jadi yang hadir ke yang ikut memandikan itu yang ada kepentingan, yang orang yang memandikan. Jadi seperti Nabi SAW dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Aisyah ada dalam benak beliau. Ya, kalau sekiranya apa yang aku pikirkan itu ada, ya. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka tentulah yang memandikan Nabi adalah istri-istrinya. Jadi di benak Aisyah itu baru ada pemikiran seperti itu setelah Nabi SAW meninggal. Jadi yang memandikan kalau laki-laki misalnya, ya lebihnya kepada pemandian-pemandian yang kita dapatkan kan kepala itu, yang bagian kepala bisa diangkat seperti ini, ya, bisa diangkat. Dia bisa diangkat. Ini si perutnya di ini diusap ke bawah biar kotorannya itu pada keluar. Ya, diusap sambil disiram. Ini ada yang bisa megang ini. Ya. Jadi ini diusap, kemudian sambil disiram supaya si kotorannya turun. Ya, jadi diusap, kemudian disiram, diusap terus. Nah, dikira-kira misalnya kalau kotorannya sudah keluar semua, karena kan terasa kempes ya, di perutnya terasa kempes. Kira-kira ini sudah keluar semua nih kotorannya, ya. Maka setelah itu dibersihkan di bagian ininya, ya, sambil disiram, masuk juga tangannya, ya, ikut masuk, kemudian dibersihkan bagian ininya, ya. Setelah dibersihkan, kemudian belakangnya juga dibersihkan, duburnya, ya, ini juga dibersihkan. Nah, kalau pemandikan biasa ada celah ya di bawah itu, nah itu dibersihkan. Nah, setelah bersih semuanya, si mayit diwudukan seperti wudu akan sholat, ya, diwudukan. Jadi yang pertama dicuci, kedua telapak tangannya, ini dicuci, kedua yang kanan terlebih dahulu. Nah, ini nggak bisa begini ya, nggak bisa gini ya. Ya, jadi kalau bisa gini boleh sekalian cucinya. Jadi kalau memang nggak bisa, si mayit itu cukup dibersih ininya, ya, dibersihkan. Kemudian sebelah kiri. Nah, sebelum diwudukan kita memang sudah niat, ya, sudah niat Bismillah untuk memandikan, berwudu untuk si mayit, yang mengucapkan Bismillah terlebih dahulu, kemudian membersih telapak tangannya. Baru setelah itu diwudukan. Jadi diwudukan, berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Adapun untuk si mayit, ya, kata para ulama, cukup giginya aja dibersihkan. Giginya, ya, dibersihkan karena kan sudah meninggal, susah untuk dibuka si mulutnya. Ya. Jadi hanya giginya. Kalau ada sikat gigi ya pakai sikat gigi, ya, sikat gigi dibersihkan sampai 3 kali. Kemudian juga lubang hidungnya juga dibersihkan karena nggak bisa untuk istinsyak, nggak bisa. Ya, ini rukhsah bagi si mayit. Jadi kata para ulama hanya dibersihkan aja. Dibersihkan apa? Giginya, kemudian juga dibersihkan di hidungnya. Ya. Kemudian setelah itu mukanya, ya, mukanya dibersihkan. Ini harus rata semuanya. Ketika mukanya misalnya 1 kali gini, ada yang belum kering, ada yang belum basah, ya, maka belum hitungan 1 kali. Ingat ya. Jadi kita wudu nih, muka kita ini masih kering nih. Kemudian dicuci lagi,
nah itu baru hitungan sekali ya. Karena kata Imam Nawawi ketika wudhu dihitung 1 kali ketika anggota badan itu sudah basah sepenuhnya. Jadi kalau kita mencuci wajahnya, ini masih kering atau sebelah sini masih kering, maka belum dihitung sekali. Ya, harus dibasahin lagi. Ketika sudah sempurna baru dihitung satu kali. Karena hitungan 1 kali ketika membasuh anggota wudhu itu ketika sudah kena semuanya anggota wudhu tersebut. Ya. Kemudian setelah muka, ya sudah beres muka, kemudian apa? Kita tangan. Ya, jadi tangan juga sama diwudukan dari sini sampai ke siku. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya nggak usah banyak-banyak. Ya asal basah aja sampai siku, sama 3 kali. Jadi boleh 3 kali langsung ini, ya. Jadi boleh satu-satu. Kanan dulu 1 kali, baru kiri 1 kali, kanan lagi, ya. Jadi boleh satu-satu. Yang penting kanan terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian yang kiri sampai ke siku. Nah, setelah ini apa? Ke kepala. Ya, kepala sama seperti kita akan berwudu. Ya, dikebelakangin, kemudian ditarik langsung ke telinga. Karena telinga bagian dari kepala. Ya. Kata Nabi SAW, al-udhunan minar ra's. Telinga itu bagian dari kepala. Makanya kenapa ketika kita ngusap kepala dengan telinga itu juga hanya 1. Ya, jadi tidak 3 nih. Ya, karena telinga itu dia masuk ke bagian kepala. Jadi telinga nih masih bagian kepala. Maka ketika ngusap kepalanya kemudian ditarik lagi ke depan, itu langsung ke telinganya. Setelah itu apa? Terakhir ini sama dibasahi, jangan terlalu banyak airnya. Ya. 3 kali. Terus setelah itu yang kiri 3 kali. Nah, setelah diwudukan, karena sebagian ulama menyebutkan dalam ahkam janaiz itu diusap, setelah diwudukan diusap kepalanya, ya, ke belakang 3 kali, ya, diusap. Jadi pakai air, ya, diusap terlebih dahulu 3 kali. Kemudian setelah itu, sebelum kita memandikan badannya, mendahulukan kepalanya dulu. Ya, mendahulukan kepala itu dari sebelah kanan, ya. Ini diguyurkan dari sini, kanan. Kanan. Oh iya. Oh, iya. Dari kanan, ya. Nih. Dari sebelah kanan. Terus seperti ini dibasahin. Nah, setelah itu baru kita memandikannya. Ya, memandikan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, sebelah kanan. Ini dibasahin terus sampai ke kakinya. Ini pakai sabun bidara atau sabun, ya, bidara atau sabun. Ini 3 kali. Jadi dimiringkan, ya, nanti dimiringkan untuk mencuci kepala bagian belakangnya. Ya, ini 3 kali nih. Jadi hitungan 1 kali itu sama belakang, ya, sama belakang. Ini yang belakang juga harus basah, itu 1 kali. Jadi 3 kali guyuran. Ini 1 kali, belakang juga harus. Terus seperti itu 3 kali. Ingat belakang harus kena. Jadi hitungan 1 itu sama belakang. Ya makanya ini kan harusnya dimiringkan. Nah, harus dimiringkan. Jadi ketika disiram, ini belum hitungan 1 kali, ingat. Ya, belum hitungan 1 kali. Jadi dihitung 1 kali kalau yang belakang sudah kena. Ya, tadi kan udah nyiram yang depan tuh. Itu belum 1 kali, ya. Karena Walaupun beberapa gayung air, ya. Belum kena. Hah? Walaupun airnya beberapa gayung. Iya. Jadi harus basah dulu. Harus basah. Ini ada yang megang ini. Jadi yang belakang juga sama, ya, sama cuci.
Jadi hitungan 1 kali itu ketika yang depan sama belakang sudah kena, sudah basah semua. Ya. Hah? Ya. Baru sekarang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri sama seperti itu. Nah, ini belum hitungan 1 kali karena yang belakang belum basah. Maka dibiringkan ya seperti tadi. Untuk mempermudah harus pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan. Ini karena patung ya, jadi agak ini. Ini harus dicuci semuanya, dicuci ya. Nah, kalau sudah basah semuanya baru jatuh kepada hitungan satu kali. Jadi 3 kali guyuran. Ini dari air bicara, kalau nggak ada boleh diganti dengan sabun. Guyur aja kan kalau tadi Diusap. Ya, sambil diusap. Ya, diusap-usap. 3 kali aja. Hah? 3 kali. Kalau memang mati syahid, ya, itu tidak ada kain kafan yang tidak menutupi seluruh tubuhnya kain kafan tersebut. Makanya diperintahkan para sahabat untuk menutup dari kepala sampai di mana batas kain tersebut menutupi badannya. Dan yang sisanya itu dipakai kalau di kita mungkin apa ya, jerami atau apa yang sabun itu, ya ditutupi seperti itu. Ya, jadi melebihkan ini kepada kepala itu tidak ada dari khusus yang menunjukkan akan hal tersebut, tapi para ulama menganjurkan. Ya, yang ada dalil yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu Mus'ab ketika meninggal dunia. Jadi kain yang menutupi badan beliau itu tidak cukup. Sehingga Nabi perintahkan para sahabat untuk menarik kain tersebut dari kepala nih, ya seperti ini. Nah, jadi ini nggak terkena kain, maka Nabi perintahkan untuk menutupnya. Itu kalau memang di kita kekurangan kain kafan ya kekurangan, maka bisa seperti itu. Jika tidak rumputan atau apa yang wangi, ya. Kalau kita mungkin jerami ya. Anggap aja itu ketutup ya. Kakinya anggap aja ketutup. Karena terlebih dahulu, kemudian tutup dengan yang kiri. Nah, sebelumnya untuk tangan, kita mendapatkan sebagian masyarakat posisinya harus sholat, kayak orang sholat. Ya, ini nggak ada. Ya. Jadi tangannya nih harus begini, ya, tetap gitu kan. Karena orang yang meninggal dunia itu keras. Dan Nabi mengancam, ya, mematahkan bagian dari mayat itu sama dosanya seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Karena kalau dilipat seperti ini bisa jadi patah ini. Ada engsel yang dari si mayat tersebut patah atau lepas. Nah, itu sama dosanya seperti si mayat itu masih hidup kemudian kita itu. Jadi tidak ada nih. Harus tetap seperti orang sholat. Itu nggak ada. Dengan balasan istisna misalnya, ya.